Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Mas Prasetyo dari Jogja. Maaf kawan-kawan, hari ini saya buat video di dalam ruangan karena di luar mendung. Teman-teman, saya akan sedikit mengajak teman-teman untuk berdiskusi dan merenung, karena kita adalah bersaudara ya teman-teman. Yuk, beberapa saat yang lalu saya mendengar berita bahwasanya ada sekelompok orang atau sedikit orang yang menyalahkan Kanjeng Sunan Kalijogo yang dakwah dengan wayang. Pada video kali ini, mohon izin saya bercerita teman-teman. Yuk ya, dulu ketika saya masih sekolah di bangku SD, saya pernah belajar huruf hijaiyah. Ya, mulai huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, zo, ain, ghoin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, hamzah, ya, lam, alif. Teman-teman, kita merenung ya. Huruf yang saya baca tadi, setahu saya, Nabi tidak pernah belajar dan mengajar seperti ini. Jadi, yuk kita merenung. Ada sebagian orang yang menyalahkan Kanjeng Kalijogo yang dakwah dengan menggunakan metode wayang. Nah, setahu saya, kegiatan saya belajar huruf hijaiyah tadi juga tidak pernah ada contoh dari Nabi. Kemudian ketika saya di bangku SMA, saya lulus SMA, saya juga mengajar anak-anak SD membaca huruf hijaiyah. Setahu saya, Nabi Muhammad juga tidak pernah mengajarkan membaca alif ba ta kepada orang-orang. Andaikan teman-teman bisa membuktikan Nabi mengajar alif ba ta dan seterusnya, saya siap mengikuti dalil itu jika ada buktinya. Jadi pendapat saya begini teman-teman, jangan mudah menyalahkan Kanjeng Kalijogo yang dakwah dengan metode wayang. Karena sesungguhnya kita pun juga banyak melakukan belajar, mengajar, ataupun dakwah atau kegiatan yang sebenarnya juga tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, yuk. Kemudian setelah lulus SMA, saya nggak punya uang untuk kuliah, teman-teman. Saya belajar huruf Arab, belajar bahasa Arab. Gitu nggih. Hampir setiap pagi saya belajar bahasa Arab. Pertanyaan saya, teman-teman, apakah Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan bahasa Arab kepada para sahabatnya? Loh Mas Pras, kan mereka adalah orang-orang Arab. Oke yuk, apakah Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan bahasa Arab kepada orang-orang non-Arab ketika beliau keluar negeri, keluar Arab begitu teman-teman? Mana dalilnya? Ya, jadi kegiatan saya setelah saya mawas diri sebenarnya juga banyak yang tidak ada contoh dari Nabi. Misalnya saya belajar bahasa Arab. Ya, Nabi Muhammad SAW itu saya mau naik sama teman-teman. Mana bukti Nabi Muhammad mengajarkan bahasa Arab kepada orang-orang non-Arab? Menulis, membaca bahasa Arab gitu teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman mawas diri, merenung untuk tidak menyalahkan Kanjeng Kalijogo yang dakwah dengan metode wayang. Karena sebenarnya kita juga banyak berbuat yang juga tidak ada contoh dari Nabi. Teman-teman, kemudian sekitar umur 22 saya kemudian belajar di pondok pesantren. Saya tidak perlu sebut nama pondoknya teman-teman. Saya umur 22 sampai umur 26 saya belajar di pondok pesantren. Pertanyaan saya teman-teman, mau direnungkan, kegiatan saya di pondok pesantren itu, belajar di pondok pesantren, apakah ada contoh dari Nabi? Apakah Nabi pernah mendirikan pondok pesantren? Apakah Nabi memerintahkan sahabat A nanti mengajar tauhid, sahabat B mengajar tentang hukum,
Sahabat C mengajar tentang kisah-kisah para nabi, begitu. Sahabat D mengajar tentang bahasa Arab. Saya mau nanya, apakah Nabi pernah mendirikan pondok pesantren? Adapun saya belajar di pondok pesantren 4 tahun teman-teman. Walaupun saya pilih, ini pelajaran yang mudah, saya datang. Yang agak sulit, nanti dulu begitu. Jadi perbuatan saya ini juga banyak yang tidak ada contoh dari Nabi. Jadi saya mawas diri, tidak menyalahkan Kanjeng Kalijogo yang dakwah dengan metode wayang. Saya sibuk mawas diri dan saya mengajak teman-teman karena kita bersaudara untuk banyak mawas diri, menghitung-hitung kita. Sesungguhnya banyak kegiatan kita yang sebenarnya tidak ada contoh dari Nabi. Jangan sibuk menyalahkan dakwah Kanjeng Sunan Kalijogo yang dengan wayang, sibuklah mawas diri. Jangan sibuk mengkoreksi leluhur, sibuklah mengkoreksi diri sendiri. Oke? Nanti waktu kita akan habis nyalah-nyalahkan Kanjeng Kalijogo. Gitu ya. Jadi tak garis bawahi atau tak garis atasi, sebenarnya perbuatan kita itu banyak yang tidak ada contoh dari Nabi. Jangan asal menyalahkan Kanjeng Kali yang dakwah dengan wayang yang katanya tidak ada contoh dari Nabi. Karena sesungguhnya, tak tegaskan lagi, perbuatan kita banyak yang tidak ada contoh dari Nabi. Demikian dari saya. Kalau ada benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah tentunya dari saya. Saya Mas Prasetyo dari Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.